A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, wabil khusus Pak Lanyala, saudaraku, sahabatku, sejak lama di Jawa Timur 2013 saya calon gubernur resmi. Pak Lanyala tapi nggak dukung saya, dukungnya Karwo. Tapi beliau membantu mengkondisikan untuk tidak against kepada saya. Terima kasih banyak. Dan sampai hari ini juga bisa hadir di sini, izin beliau lewat sekjennya Pak Abdurrahman Hadi dan tentunya kader kebanggaan kita Saudara Tamsin Lindung atas perannya sehingga kita bisa hadir di sini. Saudara-saudara, bicara peran strategis HMI dalam konteks kebangsaan kita sekarang ini, kita harus menyadari jati diri HMI sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kekuatannya ada tiga menurut saya. Satu, intelektualismenya. Yang kedua, idealismenya. Yang ketiga, ruh semangat jihadnya. Itu harus ada. Nah, pokok pikiran saya ini didasari surat Al-Baqarah ayatnya 218, amanu hajaru jahadu. Jadi iman kita tidak punya nilai kalau tidak berpindah dari nilai yang tidak benar kepada nilai yang dibenarkan oleh Allah. Dan untuk perpindahan nilai itu perlu semangat jihad. Nah, ini kombinasinya terhadap peran strategis HMI, intelektualitasnya, idealismenya, dan ruh jihadnya mesti menyatu menjadi satu kaitan dengan bangsa ini. Problem bangsa kita hari ini, seperti Bung Lanyala sampaikan tadi, kita sudah menjauh dari Pancasila. Bahkan saya bilang tadi dalam bisik-bisik, tidak sekedar menjauh, kalau menjauh itu masih sejalan, tapi ketinggalan. Ini sudah bertentangan diametral terhadap hukum yang ada. Dalam perspektif hukum tata negara, nanti boleh ditanggapi Refli sebagai ahli tata negara. Menurut hemat saya, secara perspektif hukum, sejak 98 terjadinya perubahan menjadi demokrasi yang liberal, demokrasi yang sifatnya one man one vote, SBY sebagai presiden, itu bertentangan diametral dengan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pertanyaan seriusnya, dengan berubah menjadi sistem one man one vote, di mana sistem perwakilannya? Di mana musyawarahnya? Hikmah apa yang didapat? Itu semua bertentangan, dan kita sadar sebenarnya bertentangan. Ini sudah jalan kurang lebih SBY 10 tahun, sekarang Jokowi 7 tahun, kita menginjak-injak Pancasila. Jadi kalau secara ilmu hukum, secara tegas, saya katakan rejim sejak 98 itu bertentangan dengan hukum. Jadi sebenarnya ilegal kan? Itu intelektualitas kita harus ke situ. Mau ngomong apa lagi? Ya. Apa yang mau dijustifikasi dengan apa lagi? Tidak bisa, karena itu bertentangan secara seriusnya itu merupakan satu konsekuensi hukum. Kalau sebenarnya ilegal ini menjadikan satu kondisi objektifnya, mestinya namanya pelarangan atau bertentangan dengan hukum yang harus dihukum, namanya bertentangan. Tapi kita rame-rame menyetujui dalam arti tanda kutip, entah bodoh entah apa, tapi kok apa? Jadi kepentingan apa yang melatari intelektualitas itu? Idealismenya mana? Dan HMI ikut juga euforia dalam hal itu. Ya, dan itulah satu persoalan serius. Peran strategis HMI nggak ada sebenarnya dalam konteks pertentangan ideologi yang sangat dahsyat ini, yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila itu sendiri, tapi kita mengikutinya, kita membiarkannya, kita menikmatinya dalam konteks percaturan politik yang ada ini.
Dan itulah segagasan dengan Bang Yala tadi sangat saya kagum beliau, karena nggak ada DPD sebelum Bang Yala yang berani bicara seperti ini, nggak ada. Ini satu potensi yang kita lihat ada di depan mata orang yang berani mau merubah, ada jelas yang harus dirubah, tapi kitanya pendukungnya ini tidak strategis, tidak memerankan peran kita yang strategis. Kalau mahasiswa dalam perspektif gerakan yang saya pahami, gerakan di internasional sekalipun cuma 3 kekuatan itu. Satu militer, kalau militer udah bergerak pasti ada perubahan, gak mungkin enggak, entah jatuhnya kudeta atau apa, itu namanya perubahan strategis dari militer. Yang kedua buruh, kalau buruh juga sudah turun, juga pasti ada perubahan, karena buruh di kita ini signifikan, kurang lebih 95 juta orang bekerja, ya, dalam perspektif Indonesia. Bayangkan kalau buruh punya satu suara yang sama, masalahnya kan terpecah-pecah. Nah itu satu kondisi, kalau buruh sudah bergerak pasti ada perubahan. Nah yang ketiga mahasiswa di seluruh dunia, kalau mahasiswa sudah bergerak, ya, yang saya kagum sementara ini adalah gerakan yang harus kita lihat Hong Kong. Hong Kong itu tidak ada pemimpin, Hong Kong itu tidak ada idealismenya apa, saya nggak jelas ya. Tapi mereka punya daya kompak idealismenya yang sama untuk merubah keadaan, berani melawan pemerintahan komunis Cina, berani melawan Inggris dan lain sebagainya, dan menang Hong Kong itu. Nggak ada pemimpinnya, siapa pemimpin gerakan Hong Kong? Nggak ada, tapi mahasiswa memperoleh. Nah, ini dalam perspektif gerakan itulah saya melihat peran strategis HMI sekarang ini sudah bukan saatnya lagi, udah ketinggalan. Nah, baru ketinggalan jauh ya. Harusnya bergerak dari dulu ya. Seperti tidak bermaksud saya megalomonia tentang diri saya dalam tahun 1988. Kalau waktu itu nggak ada yang berani lawan Orde Baru terhadap Ajas Tunggal Pancasila, nggak ada hari ini. Kalian nggak ada. Saya tidak bermaksud klaim. Karena ada saya, ada kalian sekarang di HMI-NPO. Memang siapa kalian? Sudah kader-kader berikutnya sudah nggak pada tahu diri gitu. Ya, ada hal-hal yang nggak menyadari peran sejarah. Saya tahu ini, saya begini, ada desakan-desakan kompor-kompor dari Bang Dullah misalnya, begitu ketua HMI tahun 79. Ya, jadi oleh karena itu dalam perspektif gerakan kita jangan lupa akar sejarahnya, bahwa kita ini bukan menentang Pancasila. Saya waktu diinterogasi di Laksus Dada waktu itu, ada Laksus di Keramat 5. Kenapa kamu anti Pancasila? Saya bilang, kau ngerti ilmu Pancasila itu sendiri nggak? Saya tidak anti Pancasila. Yang saya anti Ajas Tunggalnya. Karena menunggalkan sesuatu berarti menidakkan yang lain. Saya ingat betul dalam pasal 4 ADART HMI, Ajas organisasi kita ini namanya Islam. Kenapa diganti? Salahnya Islam apa? Apa salahnya Islam? Kok harus diganti? Coba terangkan pada saya. Nggak bisa jawab juga. Ya, ini kebijakan berapa kebijakan? Kebijakan itu boleh dirubah, boleh dilawan. Pancasila tidak saya kutak-atik. Yang saya tentang keras adalah sikap otoriter yang memaksakan Ajas Tunggal. Berarti kan menidakkan yang lain. Dan Islam sebagai ajas organisasi saja tidak boleh. Sebagai ajas dari yayasan saja nggak boleh, apalagi partai politik. Di situ orang nggak mengerti secara substansi dalam kita berdialog. Nah, kita bisa dialog kalau intelektualitasnya setara. Ya, bagaimana? Rata-rata kan tidak setara dalam konteks itu. Mereka tidak berpikir. Ya, berpikir mereka itu jalanin perintah, ini atas nama perintah, ini atas tugas. Dia tidak mikir, mestinya perintah itu harusnya dipertanggungjawabkan. Kenapa perintah seperti itu? Nah, itulah mesti kita mengerti apa yang disebut cara berpikir. Nah, kan saya tidak dalam posisi mengajarkan filsafat ya. Cuma saya ingin ingatkan kepada adik-adik ya, saya berhak ngomong begitu adik-adik, karena saya yang dalam konteks pertama melawan Ajas Tunggal Pancasila ini dalam konteks gerakan ya, bersama Tamsil Indrum tentunya, karena pelanjut saya setelah itu Tamsil Indrum ya. Kalau beliau nggak lanjutannya nggak bener, berantakan juga. Alhamdulillah sampai hari ini kita tetap survive. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Poin pentingnya apa saudara? Tadi amanu hajaru jahadu.
Al-Baqarah 218. Iman kita yang kuat kepada Allah, nggak ada yang kita takuti selain Allah. Lam yasya'i Allah, ya. Memang untuk itu di penjara, ya. Kita lakukan penjara itu gitu. Terakhir juga saya di penjara 2019, ya lakukan saja. Saya hanya ngomong people power, karena saya melihat hukum tidak bisa berfungsi. Mau apa? Saya sudah datangin Bawaslu, saya sudah datangin KPU, saya sudah datangi semua instrumen yang berkait untuk adanya pemilu yang tidak curang. Semuanya terjadi situasi yang seperti itu. Nah, maka saya bilang tidak ada peluang lain kecuali dengan people power. Hanya gara-gara ngomong people power sih penjara tuh. Itu bagaimana sekarang saya ngomong lagi, pemerintahan sekarang ini batal demi hukum karena bertentangan dengan Pancasila. Mau dihukum apa lagi saya? Orang memang begitu intelektualitasnya. Kita aja semua yang pelaku, kita aja semua nggak berani melawan keadaan. Dan saya bersyukur sih Bang Allah berani. Allah Akbar. Kalau nggak berani jangan PP. Tahu bersama Bang Yabto tidak masalah kita. Jadi oleh karena itu dalam kesempatan ini tidak bermasuk kompor atau apa. Ini jelas turunan logika berpikirnya jelas sebagai satu keimanan kita kepada Allah. Kenapa saya mempertahankan diri Pancasila? Karena Pancasila itu nilai-nilainya nggak ada yang bertentangan dengan Islam. Coba sebut, ada satu sila saja? Tidak ada. Dan terakhir karya besar dari Ki Bambang Srikusumo tentang ketuhanan yang Maha Esa, Anda bisa baca di Lembaga Negara. Penjelasan Ki Bagus dalam konteks ketuhanan yang Maha Esa itu adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anda lihat dong sejarah bangsa. Dulu Indonesia ini animisme, bahkan politeisme dulu. Lewat proses dakwah dan sebagainya kita kelima lewat Wali Songo, terus kepada partai politiknya Mas Sudi, berubahlah yang nilainya politis tadi, animisme berubah jadi tauhid. Mereka pikir dengan 7 kata dicoret kita kalah karena menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dulu begitu, tanggal 22 Juni 1945 yang dilahirkan menjadi Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Di Gerpol kita berubah sehingga terkesan kita kalah gitu. Tapi Allah kasih hidayah cemerlang kepada Ki Bambang Srikusumo. Dia waktu itu ketua umum Muhammadiyah, ya. Dia itu pas 17 Agustus tidak disebut Pancasila, 18 Agustusnya segera diadakan sidang cuma 2 jam, cuma mengesahkan untuk yang Pancasila dalam arti yang dimaksud dicoret 7 kata dengan diganti ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau bicara hari raya di Pancasila harusnya 18 Agustus 45, bukan 1 Juni. Logikanya di mana?